Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Oke teman-teman, kali ini saya sedang bersama tim pemburu alias pembasmi hama babi hutan ya. Ya, ini posisinya berada di ladang Jalan 11 unit 5 Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Nah, ini tim pemburu ini berasal dari unit 3 Jalan 19 dan juga bergabung dengan warga Jalan 11 unit 5 Rimbu Bujang. Oke, jadi kalau di Rimbu Bujang itu berburu babi itu ada beberapa macam teman-teman. Katanya sih ada yang pakai senjata api atau senjata api rakitan alias kecepek begitu ya. Ya katanya sih ya, karena ya kalau yang begituan kan dilarang, jadi itu sangat dirahasiakan, ngumpet-ngumpet begitu ya. Dan biasanya malam hari ketika babi-babi itu sedang mencari makan. Nah, kalau yang ini pakai jaring, kemudian juga dibantu sama anjing pemburu ya. Dan tentu saja dengan beberapa orang ya, dengan senjatanya yang khas yaitu tombak. Nah, ini dia jaringnya. Ini jaring terbuat dari seling alias kawat baja yang sangat kuat, yang dibuat sedemikian rupa untuk menjaring babi-babi yang diburu teman-teman. Dan waktunya kalau buru babi kayak gini biasanya siang hari pas terik matahari ya. Ini habis zuhur begitu. Nah, kalau siang-siang tuh biasanya babi hutan itu pada tiduran di semak-semak ya. Biasanya sih di rawa-rawa, karena kalau rawa yang berair gitu kan biasanya semak, terus jauh dari jangkauan orang-orang yang lewat begitu ya. Nah, jadi pas mereka tidur itulah dipasangin jaring, kemudian diobrak-obrak diteriak-teriakin gitu ya. Nanti diharapkan si babi itu akan terkejut, kemudian lari dan menabrak jaring, terus ditombak gitu kira-kira teman-teman ya. Seperti itu jaringnya. Oke, sudah dibagi, beberapa orang akan membawa jaring-jaringnya ya, dan dipasang di tempat-tempat yang telah ditentukan. Oke, jadi ini dibantu 2 ekor anjing yang sudah terlatih untuk berburu. Ya, setidaknya dia itu untuk mendeteksi keberadaan si target, dan juga gonggongannya itu tentu saja akan membuat babi lari terbirit-birit ya. Oke, ini sudah dibawa ke titik-titik yang sudah ditentukan. Ya, jadi ini yang punya ladang ini merasa resah gitu, karena bibit-bibit sawit yang masih kecil yang ditanam mau menggantikan karet itu banyak dimakan sama babi. Jadi karena jengkel, akhirnya si pemilik kebun ini sengaja mendatangkan para pemburu babi ini biar nanti nggak makan ini bibit sawitnya lagi gitu teman-teman. Oke, jadi sudah diketahui babinya itu bersembunyi di semak belukar yang ada di rawa bagian dari kebun ini gitu teman-teman. Oke, saya cukup ngos-ngosan ini mengikuti mereka ya. Oke, sudah berpencar mereka. Sebagian ke sana, sebagian ke sana. Saya ikut yang ke sana aja, yang datar ya. Oke, seperti ini tempatnya teman-teman. Ini kebun karet rencana mau dibongkar, diganti sawit, tapi itu sawitnya banyak diganggu sama babi hutan alias celeng. Oke, ini sudah mulai dipasang ya. Ini adalah yang diperkirakan nanti babi itu kalau lari dia akan lewat ke sini gitu.
Oke, jadi jaringnya tuh tidak memanjang itu bukan teman-teman, tapi dia bulat-bulat. Ya, dipatok-patok, diikat sama pohon terdekat, kemudian kanan kirinya dikasih apa nih ya, potongan daun-daun gitu, biar babinya tidak menyangka di situ ada jaringnya, dan babi itu akan terarah menuju ke jaring. Ya, itu tumpukan jaringnya diambil satu persatu, disebar. Ya, kita lihat yang lain itu dia. Ya, bapak itu juga masang di sebelah sana. Oke, jadi ini ada satu rawa yang memanjang ya. Jadi ini di ujung rawa ini pada dipasangin. Itu dia di sana kelihatan juga dipasang. Oke, jadi ini cukup rapat di sini. Jadi diperkirakan kalau babi keluar dari sini akan kena dia. Ya, satu lagi dipasang di sini. Dan buru babi kayak gini juga merupakan apa ya teman-teman, ada keasikan tersendiri gitu, karena ya ini bisa sekalian untuk olahraga begitu. Makanya kalau teman-teman dari Sumatera Barat tuh bahkan mereka ada persatuannya ya, persatuan buru babi, olahraga buru babi begitu. Dan di sini bisa teriak-teriak nanti untuk nakut-nakuti babinya, itu bisa teriak-teriak sekencang-kencangnya, sepuas-puasnya. Jadi kalau punya beban hidup gitu bisa dilampiaskan di sini nih sambil teriak-teriak. Mungkin di rumah suntuk mau teriak ya nggak enak sama tetangga. Nah, kalau di sini mah bebas ini, kalau bisa sekencang-kencangnya teriak nih biar babinya lari. Oke, itu dipasang di bekas-bekas jalan babi gitu ya. Jadi terlihat biasanya tuh lorong-lorong yang babi lewat. Nah, disitulah dipasangin jaring. Oke, dikasih patok-patok begitu. Ini dipasangin cukup banyak teman-teman, ada sekitar 30-an jaring. Ya, dikabarkan di rawa kecil yang memanjang ini terdeteksi ada sekelompok babi hutan. Oke, parang tuh nggak pernah lepas, jadi kalau buru babi itu harus selalu bawa parang ya. Oke, ini yang mau dipasang mana lagi nih? Iya, jadi ditebar jaring. Dan tadi saya ya nanya-nanya teman-teman sama mereka. Ini karena saat ini kan, nah seperti ini teman-teman jaringnya ya. Saat ini kan harga daging ayam mahal ya, 40.000 kalau dagingnya tuh saya beli di pasar tadi. Nah, ini rupanya daging babi juga naik teman-teman, kena efeknya ya. Jadi 1 kilo antara 22.000 sampai 25.000 rupiah. Waduh. Ya, jadi teman-teman yang buru ini, mereka ini rata-rata tidak mau makan daging babi teman-teman, karena haram. Tapi kalau udah jadi duit dijual mau. Ya udah, itu mereka lah ya. Ya, jadi di sini saya bukan berarti mendukung, itu bukan. Ya kalau berburunya sih mendukung nggak masalah ya, karena membasmi hama ya kan. Tapi kalau udah ke uangnya, nah ini saya nggak ikut-ikutan ini. Tanggung jawab masing-masing lah ya. Saya cuma menggambarkan seperti ini loh, buru babi di Rimbu Bujang gitu. Ya lumayan kalau 23.000 per kilo.
Kalau dapat yang 50-an kilo ya nggak lepas dari 1 juta ya kan. Kalau 8 orang, wah ya udah seratusan lebih ya. Oke, masih terus dipasang ini. Jadi ditebar sebanyak mungkin biar tidak ada yang lolos. Oke, seperti itu ya. Jadi jaringnya tuh mirip ini teman-teman, sekilas mirip rumah laba-laba. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Tapi di bagian tengahnya dia ada lubang yang kira-kira ukurannya itu nanti kalau babi masuk itu kepalanya akan tersangkut di sana dan nggak bisa lepas gitu. Oke, parang nggak bisa lepas ya, harus selalu di bawah. Ya, kanan kiri jaringnya tuh dikasih sesuatu ya, apa saja yang bisa menghalangi babi lewat ya. Jadi babinya diharapkan bisa lewat di bagian jaringnya, dan jaringnya ini lumayan nggak kelihatan karena dia dari baja yang warnanya gelap. Oke, waktunya. Iya, dari sana sudah mulai teriak-teriak ya. Saya nunggu di sini. Sebenarnya saya mau manjat di atas pohon itu, teman-teman. Ya, tapi karena kondisi badan tidak memungkinkan, akhirnya saya cari tempat yang agak tinggi aja nih, di tanah yang cukup tinggi dan bisa melihat di bagian bawah atau di rawanya ya. Oke. Oke, waktunya teriak-teriak bersama anjing pemburu maksudnya. Ya, jadi diteriakin dari ujung sana, teriak-teriak terus sambil sesekali ngelemparin apa saja yang bisa dilemparkan ke rawa ya. Yang diharapkan babinya nanti akan lari ke sini. Oke, saya nunggu di sini aja. Iya. Ya, ini asik sekali teman-teman. Jadi di sini bebas berteriak, bahkan sekencang-kencangnya. Memang diharapkan itu teriaknya sekencang-kencangnya. Nah, kemudian nanti anjingnya tuh selain dia juga menggonggong kencang, dia juga menyusup ke tengah-tengah gitu. Semakin kenceng teriakan orang-orangnya, itu mental si anjing pun katanya akan semakin berani gitu. Ya, dengan sabar. Mudah-mudahan aja nanti ada yang lewat bisa ke shoot kamera ya. Ya, itu semak seperti itu teman-teman ya, itu rawa itu. Ya, anjingnya terus menggonggong. Oke. Ya, itu dia. Lari. Masih kecil, teman-teman. Anakan babi ya. Oke, itu.
dikejar sama anjingnya. Masih kecil. Anak babi alias genji. Warnanya masih merah. Jadi babi hutan itu biasanya kalau masih kecil sekali warnanya itu loreng teman-teman, kayak hitam putih gitu. Nanti kalau udah agak gede, agak remaja itu merah. Nanti kalau udah mulai dewasa itu mulai hitam gitu teman-teman. Itu tadi ya masih remaja lah. Oke, ini salah satu pemburunya ngecek. Ya, lari lagi balik ke belakang. Oke, masih terus diobrak-obrak dari sana. Ya, diperkirakan nggak lama ini teman-teman, karena ini rawannya nggak begitu luas ya, kecil memanjang saja. Jadi diperkirakan tidak butuh waktu lama untuk bisa menangkap babi hutan yang bersembunyi. Oke, saya masih mengamati dari tanah yang agak tinggi ini teman-teman. Oke, ya itu ada melihat pergerakan salah satu pemburunya, ini Mas Slamet atau siapa namanya, lari ke sana. Ya, sepertinya ada gerakan mencurigakan begitu. Mungkin ada yang nyangkut di jaringnya. Kita lihat saja. Oke, kita coba zoom apa yang terjadi di sana teman-teman. Waduh, mana nih, nggak kelihatan. Ya, memang harus punya fisik yang kuat ya untuk buru babi seperti ini teman-teman. Karena ya dituntut untuk bisa lari kencang. Oke, kita coba zoom teman-teman. Mana nih? Nah, itu dia, kayaknya udah lunglai itu. Babinya udah nggak. Oh iya, udah luka. Ya, udah luka teman-teman, udah oleng itu. Sepertinya udah kena tombak dia. Oke, dideketi. Ya, kayaknya mau ditombak lagi, tapi oke, itu dia. Satu ekor babi sudah kena tombak. Masih bisa berdiri tapi udah nggak imbang lagi nampaknya. Udah nggak bisa menjaga keimbangan lagi, udah oleng. Bagaimana nih kamera nih? Oke, iya. Ya, udah nggak kuat lagi. Ambruk dia. Ya, walaupun nggak gede-gede amat, tapi ya ini lumayan gede ya. Kalau perkiraan 40-an kilo lah. Jadi biasanya nanti itu dipotong kepalanya, kakinya, dihilangin jerohannya. Oke, datang satu pemburu lagi. Oke, udah tuntas teman-teman. Ya, 40 kilo lumayan. Nanti kalau dijual ya kurang lebih bisa lah dapat 900 ribuan. Wow. Oke, ini dia anjing pemburu yang membantu teriak-teriak dan ngejar babinya. Akhirnya dapat. Oke, ini dia teman-teman, cukup gede. Dan nampaknya jantan ini babi. Oke, itu udah keluar ininya ya, siungnya, apa sih namanya ya, taringnya. Oke, ya, babi jantan. Ini harus sudah terbiasa teman-teman, udah profesional ya. Kalau enggak, dia tuh kadang mau nyerang tuh babi itu. Oke, seperti ini jaringnya, mirip rumah laba-laba. Nah, tapi nggak begitu kelihatan ya. Nah, seperti itu tuh.
Ya teman-teman, waktunya dipikul. Ini nampaknya sudah dipersiapkan kayunya yang untuk mikul ya, ditaruh di antara kaki-kaki yang diikat ya, karena ini di seberang rawa, jadi harus dibawa ke seberang rawa sebelah sana untuk bisa diambil pakai sepeda motor nantinya. Oke, siap-siap dipikul. Iya. Oh iya. Yang depan terperosok ke lumpur di rawa ini. Ya, terpaksa harus ditaruh dulu. Itu dia, sandalnya sampai lepas talinya ya. Oke. Ya udah, tinggal aja dulu sandalnya, angkat lagi. Ya nanti kalau udah sampai di seberang sana baru diambil pakai sepeda motor untuk dikirim ke pengepul. Ya, tim yang lain mengumpulkan jaring-jaringnya ya, yang tadi dipasang. Oke, ini dia babi hutannya ya, jantan. Diperkirakan ya 40-an kilo. Oke, mau diangkat, dibawa pakai sepeda motor ya, begitulah caranya. Jadi ditaruh terpal di atas joknya. Nah ini begini nih, tapi biasanya kalau disetor tuh nanti dipotong dulu kepalanya, kakinya sama jeroannya dibuang. Nah ini belum ya, jadi yang penting kayaknya mau dibawa keluar dulu ini. Ya seperti itu teman-teman, proses buru babi yang biasa dilakukan oleh sebagian warga Rimbo Bujang. Oh sampai oleng ini motornya ya. Biasanya nanti kalau di jalan ketemu orang itu diejekin gitu. Lawuh, lawuh, lawuh. Oke. Yaudah teman-teman, kira-kira seperti itu proses buru babi yang sering dilakukan oleh sebagian warga Rimbo Bujang. Mudah-mudahan bisa menjadi tambah wawasan gitu ya buat teman-teman yang khususnya daerah-daerah yang tidak ada babinya seperti ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, juga bisa menghibur. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.